Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Widyagama Mahakam Samarinda. Video ini kami buat untuk menyelesaikan tugas manajemen sumber daya manusia dengan dosen pengampu Menard Maya Sapitri SEMM. Kami dari kelompok 1 yang bernama Kejora beranggotakan 4 orang. Yang pertama, saya sendiri Muhammad Febriansah 20612011145. Yang kedua, Ade Bagus 20612011133. Yang ketiga, Angelika 20612011134. Yang keempat, Berlian 20612011064. Pemberhentian kerja adalah pemutusan hubungan kerja antara suatu badan usaha atau organisasi dengan seseorang atau beberapa orang pegawai karena suatu sebab tertentu. Sebab pemutusan hubungan kerja yang dimaksud adalah karena keinginan badan usaha atau organisasi dan keinginan pegawai itu sendiri. Fungsi pemberhentian harus mendapat perhatian yang serius dari manajer perusahaan karena telah diatur oleh undang-undang dan memberikan resiko bagi perusahaan maupun bagi karyawan yang bersangkutan. Perusahaan yang melakukan pemberhentian akan mengalami kerugian karena karyawan yang dilepas membawa biaya penarikan, seleksi, pengembangan, dan proses produksi berhenti. Pemberhentian menurut para ahli. Yang pertama, menurut Hasibuan. Hasibuan mendefinisikan pemberhentian sebagai pemutusan hubungan kerja seorang karyawan dengan suatu organisasi perusahaan. Artinya bahwa keterikatan kerja karyawan terhadap suatu perusahaan berakhir. Kedua, menurut Manulang. Menurutnya, pemberhentian pegawai adalah pemutusan hubungan kerja antara suatu badan usaha dengan seseorang atau beberapa orang pegawai karena suatu sebab tertentu. Di sini kita dapat melihat dasar hukum yang mengatur pemberhentian. Yang pertama, pasal 36 mengenai berbagai alasan yang mendasari terjadinya PHK. Alasan PHK sendiri mendasari ditentukannya penghitungan hak akibat PHK yang bisa didapatkan oleh pekerja. Yang kedua, pasal 37 sampai dengan pasal 39 mengenai tata cara pemutusan hubungan kerja sejak tahap pemberitahuan PHK disampaikan hingga proses PHK di dalam perusahaan dijalankan. Lebih lanjut, bila PHK tidak mencapai kesepakatan, tahap berikutnya dilakukan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, pasal 40 sampai dengan pasal 59 mengenai hak akibat pemutusan hubungan kerja, yakni berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan uang pisah, penghitungannya berdasarkan alasan atau dasar dijatuhkannya PHK. Adapun konsep-konsep pemberhentian yang dapat kita lihat, yang pertama perundang-undangan, yang kedua keinginan perusahaan, yang ketiga keinginan karyawan, yang keempat pensiun, yang kelima status karyawan, yang keenam perusahaan dilikuidasi, dan yang terakhir meninggal dan sebab-sebab lainnya. Jenis-jenis pemutusan hubungan kerja atau PHK yaitu pengunduran diri atau resignation adalah pemberitahuan sukarela oleh karyawan kepada perusahaan pemberi kerja bahwa yang bersangkutan berminat untuk mengakhiri pekerjaan. Yang kedua, pemberhentian sementara atau layoff. Pemberhentian sementara adalah pemberhentian yang dilakukan terhadap pegawai negeri jika ada kepastian bahwa ia telah berbuat yang harus dicela, suatu pelanggaran atau melalaikan suatu kewajiban yang bertentangan dengan kepentingan jabatan atau negara. Disangka telah melakukan kejahatan dan berhubungan dengan dakwaan itu dimaksudkan dalam tahanan oleh yang berwajib. Jenis PHK selanjutnya adalah pemecatan atau discharge. Pemecatan adalah pengakhiran hubungan kerja yang disebabkan karena suatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dan pengusaha atau majikan.
Selanjutnya, pensiunan atau retirement. Pensiunan adalah masa di mana seseorang berhenti bekerja karena memasuki usia atau kondisi tertentu, sehingga harus diberhentikan atau atas permintaan sendiri. Seseorang yang sedang dalam masa pensiun tidak akan memperoleh pemasukan bulanan, namun berhak atas dana pensiun dari perusahaan tempat berakhir bekerja. Selanjutnya, ada pun dasar-dasar pemberhentian, yaitu yang pertama, persyaratan perusahaan, yaitu tidak cakap dalam masa percobaan, alasan mendesak, pegawai sering tidak cakap, pegawai ditahan oleh negara, pegawai dihukum oleh hakim, pegawai sakit-sakitan, pegawai berusia lanjut, penutupan badan usaha atau pengurangan tenaga kerja. Yang kedua, persyaratan pegawai, tidak cakap dalam masa percobaan, alasan-alasan mendesak, menolak bekerja kepada majikan. Yang ketiga, sebab-sebab lainnya, pegawai meninggal dunia, berakhirnya masa hubungan kerja. Penyebab terjadinya hubungan kerja dapat berakhir. Menurut pasal 61 Undang-Undang 13/2003 JO, Undang-Undang 11/2021, perjanjian kerja dapat berakhir atau artinya hubungan kerja berakhir apabila A. Pekerja meninggal dunia, B. Jangka waktu kontrak kerja telah berakhir, C. Selesainya suatu pekerjaan tertentu, D. Adanya putusan pengadilan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, E. Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang mendapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja. Selanjutnya, prosedur dalam mengajukan PHK atau mengundurkan diri. Mengundurkan diri merupakan salah satu alasan PHK yang diperbolehkan dengan ketentuan pekerja mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan harus memenuhi syarat dalam pasal 36 ayat 1 huruf IPP 35/2021, yaitu 1. Pekerja mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri. 2. Pekerja tidak sedang berada dalam ikatan dinas. 3. Pekerja tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami dari kelompok 1 bernama Kejora mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.